Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Ba Ma'bad. Syekh Muhammad Ba Ma'bad. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad Ba Ma'bad. Ini adalah datuk daripada masyayikh bangsa Ba Ma'bad. Daripada datuk para masyayikh Al-Ba Ma'bad. Jadi tiga ini yang dibaiat oleh Abdullah As-Saleh lewat hirqah daripada Abu Madyan, yaitu Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini meninggal pada tahun 671. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi 671. Kemudian Syekh Muhammad Ba Ma'bad, tiga orang ini. Naam. Sekarang kita akan terangkan tentang guru-gurunya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam ya. Guru-gurunya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam. Guru-gurunya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam. Dicatat ya. Di antara guru-guru Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, beliau adalah Syekh Ali bin Ahmad Ba Marwan. At-Tarimi ya, asli Tarim. Syekh Ali bin Ahmad Ba Marwan. Syekh Ali bin Ahmad Ba Marwan, itu satu. Guru beliau, Syekh Ali bin Ahmad Ba Marwan ini memuji kepada Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, mengatakan bahwasanya ijtama'at fika ya Faqih syurutul imama kulliha. Terkumpul di dalam dirimu wahai Faqih. Makanya beliau mendapat julukan Faqih Al-Muqaddam. Bahkan yang juluki bukan orang biasa, guru beliau. Maksudnya kalau kita kan enggak, kita biasanya dipuji oleh orang bodoh aja sudah seneng. Kadang kita al-alim, al-allama, kita kepalanya besar. Nah, ini dipuji oleh guru beliau, Syekh Ali bin Ahmad Ba Marwan. Beliau mengatakan bahwasanya ijtama'at fika ya Faqih syurutul imamah kulliyah. Syarat menjadi al-imam mujtahid, al-imam terkumpul di dalam dirimu semuanya wahai Faqih Al-Muqaddam. Itu pujian daripada Syekh Ali bin Ahmad Ba Marwan. Terkumpul dalam dirimu wahai Faqih syarat-syarat al-imamah, menjadi imamah, al-imam kulliha, semua syaratnya sudah lengkap pada dirimu. Yang kedua, guru beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman Ba Ubaid At-Tarimi, juga dari Tarim. Abdullah bin Abdurrahman Ba Ubaid. Ini gurunya Sayyidina Faqih Al-Muqaddam ini, Masya Allah ya. Abdullah bin Abdurrahman Ba Ubaid. Pernah dikatakan lamma zara haramain syarifin istama fil Makkah ma fuqahal katsirin. Jadi ketika gurunya Faqih Al-Muqaddam ini ziarah ke Mekah, di situ terkumpul banyak orang kalau bahasa sekarang mungkin bahsul masail. Kumpul bahsul masail. Ketika itu ada pembahasan yang rumit. Para ulama ahli fikih mereka hampir angkat tangan, sudah bingung. Kemudian ketika ditanyakan bagaimana ini, ada yang bisa nggak? Sampai ada satu orang, mungkin Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba Ubaid ini hadir, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba Ubaid At-Tarimi. At-Tarimi artinya karena orang Tarim ya, asli Tarim. Kayak tadi Al-Maghribi, karena Maghrib. Naam. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena dari daerah Jailan. Ketika kumpul ulama tersebut, ada masalah fikih yang nggak bisa dipercayakan. Kemudian ada salah satu yang hadir majelis tersebut angkat tangan. Saya bisa jawab. Dijawab dengan sempurna jawaban tersebut. Kemudian yang ada di bagian depan para ulama tersebut, mereka mengatakan bahasanya adunnu annahu ma ala wajhil ardi
man yajib mithl hadzal jawab illa an yakuna al-imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Ubaid. Faqala anahu. Jadi ketika dijawab dengan sempurna, nggak nyangka kalau kamu bisa jawab. Karena aku yakin yang bisa menyelesaikan ini adalah seorang faqih yang sangat hebat di negeri Yaman. Dia namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid. Kemudian mengatakan bahasanya, ya, akulah itu, kata saya Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid, seperti itu. Nah, itu gurunya Faqih Muqaddam ya, Abdullah bin Abdurrahman Ba'ubaid. Masya Allah. Terus Ghadi Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Ghadi Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Yang kemarin kita ceritakan dari adilnya sampai diundi gak mau dia jadi pemimpin, kemudian dari adilnya sampai sapi minta keadilan karena terlalu banyak dipekerjakan tapi jarang dikasih makan. Naam. Dan juga di antara guru beliau Syekh Salim bin Fadl Bafadal. Dan juga Al-Muhaddits Ali bin Muhammad bin Jadid. Yang kita kemarin terangkan keturunannya Bani Jadid. Nah, enak kan? Kalau kita belajarnya sudah dari atas, kita enak. Oh, Ali Al-Jadid Al-Muhaddits yang dulu. Nah, ketika kita buka, kita paham. Ini enaknya ketika kita belajar sejarah itu dimulai dari atas, bukan dari bawah. Paham ya? Nah, Muhaddits Al-Hafidz Ali bin Muhammad bin Jadid, termasuk guru Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan juga Muhammad bin Ahmad bin Abil Hib. Muhammad bin Ahmad bin Abil Hib. Jadi semuanya ini dulu santrinya daripada kakeknya, kemudian diambil seperti itu. Diberikan ke muridnya, diambil anaknya, diambil seperti itu. Ilmunya seperti itu, ilmu mereka. Naam. Dan juga di antara guru beliau adalah Sayyidina Alwi Amul Faqih, paman beliau. Sayyidina Alwi Amul Faqih, gurunya Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan juga Syekh Salim Bisri. Syekh Salim bin Bisri bin Abdullah bin Bisri bin Abdul bin Ubaidillah. Yang kita terangkan dulu Syekh Salim Bisri yang dicoba oleh raja, yang dicoba oleh raja 300 mufti terkumpul yang sudah kita ceritakan. Nah, itu Syekh Salim Bisri termasuk daripada guru Sayyidina Faqihil Muqaddam. Naam. Jadi tadi kata apa? Jadi kita masih membahas tentang perkataannya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ya. Siapa orang yang memiliki salah satu dari 5 ini, maka tidak bisa diungguli oleh ulama di zamannya. Salah satu dari 5. Dan ini semua ada di dalam Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahibul Mirbat bin Ali Khaliq Ghasam. Jadi Asy-Syarif As-Sunni. Yang kedua Al-Faqih As-Sufi. Ada semuanya, dua-duanya semua. Yang ketiga, Al-Alim Az-Zahid. Beliau Sayyidina Faqihil Muqaddam juga alim dan zahid. Beliau sudah alim, zuhud lagi. Zuhud. Sampai pernah dikatakan Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ini beliau Sayyidina Faqihil Muqaddam itu setiap harinya sedekah 1 zir. Sedekah kurma 1 zir. Kita lihat. Bentar ya. Ini adalah zir. Ini bentuk bentuk daripada zir. Tempat penyimpanan kurma. Ini namanya zir. Nah, Sayyidina Faqihil Muqaddam itu setiap hari sedekah segini kurma. Satu gini kurma ini besar ini di foto aja kelihatan kecil. Ini besar. Setiap harinya. Jadi setahun itu 360 zir.
360 ini setiap harinya. Itu Sayyidina Faqihil Muqaddam. Juga alim zahid, nggak suka dengan dunia. Nggak ngejar-ngejar dunia. Tapi mereka dikejar-kejar dunia. Kalau kita kan nggak udah ngejar dunia, dunianya tambah lari. Pernah diceritakan di majelisnya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Di majelisnya Sayyidina Faqihil Muqaddam itu ada orang, Sayyidina Faqihil Muqaddam biasanya kalau lagi ngajar, di situ beliau menanyakan, hal ra'a minkum ru'ya? Ada yang pernah mimpi sesuatu, ada kabar gembira. Ada salah satu orang fakir miskin, dia mengatakan, aku ya Syekh. Hasil kabar. Gimana? Aku mimpi kiamat katanya. Aku mimpi kiamat dan aku lihat engkau wahai Syekh Faqihil Muqaddam, engkau sibuk dengan kurmamu. Tahu kalau Faqihil Muqaddam ini suka bagikan kurma. Jadi dia mengatakan, aku mimpi hari kiamat kamu itu sibuk ngitung kurmamu. Kemudian Sayyidina Faqihil Muqaddam menundukkan kepalanya seraya mengatakan bahasanya, idan yahtariqin nakhl. Kalau gitu, mudah-mudahan kebun kurmaku semuanya terbakar. Dalam sekejap, nggak sampai berapa saat, setengah jam, ada pembantunya daripada Sayyidina Faqihil Muqaddam yang jaga kebun kurmanya, karena beliau punya keturunan ya, dari ayah-ayahnya kemarin, dari Sayyidina Ali Khalid Ghassam, Muhammad Sohaibul Mirbat, semuanya orang yang kaya raya, memiliki kebun kurma yang begitu luas. Kata Sayyidina Faqihil Muqaddam, idzan yahtariqin nahl. Kalau gitu terbakarlah kebun kurmaku. Gak lama pembantunya datang seraya mengatakan bahasanya, ya Faqih, kebun kurma kamu terbakar. Kemudian kata Faqihil Muqaddam, alhamdulillah, daripada harus menyibukkan hatiku nanti di hari kiamat. Kemudian orang yang mimpi ini ketakutan, mengatakan bahasanya, maaf ya Faqih, saya berbohong katanya. Saya ini bohong. Saya bohong, bukan maksud saya mimpi. Saya cuma berbohong supaya kamu kasih aku adalah dikasih kurma. Lah, gak apa-apa. Yang penting kalau memang sudah seperti itu nggak ada masalah, sudah terbakar kebun kurmanya. Seperti itu, Masya Allah. Itu daripada zuhudnya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Jadi alim zahid. Ini yang ketiga. Yang keempat, Al-Ghani Al-Mutawadi. Al-Ghani Al-Mutawadi. Sudah kaya, tawaduk lagi.